Halo, selamat datang di YouTube Diana Senin Prayoga lagi. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share dulu buat teman-teman. Ayo gabung lagi di channel. Aku capek udah buat 2 video langsung 3 video sekaligus. Karena masih ada hutang 3 video. Gun Angel udah aku buat, tinggal tunggu kalian upload. Pasti upload duluan sih kalau Gun Angel karena pertama kali. Sekarang kita akan membahas expert stochastic. Nah, yang ketiga nanti intisari dari candlestick. Oke, sekarang dari sisi stokastik. Kalau kita lihat kebanyakan orang menggunakan stokastik, kita ambil default aja atau kita menggunakan 533 default ya. Bentar, aku minum dulu karena nah, kebanyakan 533 ya. Ada yang 1253, ada yang 1233, ada yang terserah kalian menggunakan apa. Cuman kita menggunakan sisi defaultnya MT4 533. Dan kebanyakan orang hanya berpatokan kepada overbook sama oversold saja. Ya. Cuman menggunakan stokastik itu tidak semudah yang dilihat oleh mata, tidak semudah yang kita lihat secara visual. Banyak tertipu di situ. Kenapa? Alasannya kalian berpikir bahwa ketika dia di atasnya 80 atau overbought akan turun. Ketika di bawahnya 20 akan naik. Oke, dari sisi materi memang iya Mas Bro, boleh. Memang seperti itu, tapi contoh, jika kalian hanya kosong melihatnya, hanya dengan ilmu yang seiprit seperti itu atau sekecil itu, kalian banyak ruginya. Kenapa? Contoh, sekarang kita lihat di sini, dia lebih dari 20, 80. Terus habis itu kita langsung sell aja di sini. Mati, keseret. Walaupun nanti akhirnya juga turun, tapi nggak bisa atau kemungkinan nggak mampu untuk kalian open posisi di sini, nggak mampu untuk kembali lagi dan harus tunggu lagi, dan bahkan dia sudah menyentuh 20. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sembarangan menggunakan indikator kalau kita tidak mengenal indikator tersebut. Itu sangat berbahaya. Contoh lagi, ketika dia udah lebih dari 20, aku mau buy. Oke, lihat, lebih dari 20 aku mau buy di sini pastinya. Keseret lagi ke bawah. Gitu loh. Jadi sebelum mengenal stokastik lebih jauh, kita juga harus mengenal dulu ciri khas dari sisi-sisinya. Bukan berarti kalau di 20 dari sisi materi akan naik, kalau di atas 80 akan turun. Tidak seperti itu. Itu juga. Jadi kita harus benar-benar mengenal dulu. Oh, ciri khasnya itu stokastik seperti ini. Ya, seperti itu. Kesalahannya seperti ini, seperti itu. Lebih baiknya open menggunakan stokastik seperti ini, seperti itu. Oke. Cuman yang aku akan jabarkan di sini adalah pengertian dan penggunaan stokastik secara luas atau secara bukan seperti biasanya di materi stokastik yang di atas 80 turun, di bawah 8 di bawah 20 bakal naik. Enggak seperti itu. Jadi kita namakan judulnya adalah expert stokastik itu menurut saya ya. Karena dari sisi apa ya? Yang aku lihat dan aku pelajari dari indikator stokastik tersebut. Cuman ada keadaan yang mungkin jarang di-share atau jarang orang tahu bahwa stokastik itu bisa digunakan untuk sebuah tren. Itu juga. Jadi kita akan bahas pelan-pelan saja. Oke, stokastik memang pada umumnya adalah ketika di 80 menandakan bahwa dia mengatakan persiapan untuk sell Mas Bro, persiapan untuk sell karena aku sudah melebihi 80 loh. Ya, oke, itu adalah materi pertama atau materi kedua atau di bawah 20 yaitu oversold di mana aku persiapan mau naik loh, aku persiapan mau naik atau pemberitahuan kepada kita informasi bahwa dia kemungkinan akan mengalami kenaikan atau sudah terlalu oversold, terlalu banyak yang menjual dan persiapan untuk membeli kembali. Itu mungkin dari materi pada umumnya. Itu normal ya, secara normalnya stokastik. Next, habis itu ada divergent convergence ya, ada divergent dari stokastik dan chart. Itu mungkin banyak orang yang share, ada hidden divergence, ada regular divergence, continuous divergence,
ya, untuk continuous divergence atau pembalikan dari sisi divergence, pembalikan arah dari tren. Itu mungkin terlalu umum juga di share sama teman-teman, itu banyak banget dan aku udah share juga tentang itu, jadi bisa dilihat dari video-video sebelumnya, jadi nggak perlu aku jabarkan lagi. Nah, sekarang tentang penggunaan secara umum secara khusus stokastik agar tidak terlalu lag atau tidak terlalu menipu kalian. Nah, bagaimana caranya? Kita akan terangkan. Yang pertama adalah kita tahu bahwa keadaan stokastik yang terlalu banyak ke atas atau terlalu banyak mencoba atas menandakan bahwa tren itu naik. Itu yang pertama, cara yang pertama. Ketika dia juga kebanyakan terlalu bawah, itu menandakan tren lagi turun. Sekarang aku contohin di chart. Kita lihat stokastik. Ada nilai 80 ya, ada nilai 80, ada nilai 20. Coba perhatikan. Ya, coba perhatikan. Ketika dia terus main-main di area melebihi 80 ya, berarti tren lagi naik. Mungkin dia akan ke 20 tapi sebentar doang, balik lagi langsung. Ini nggak nyampe, balik lagi. Ini nggak nyampe, balik lagi. Ini nggak nyampe, balik lagi. Nah, itu menandakan bahwa tren ini lagi naik. Karena dia di sini lagi bermain-main terus di area 80. Maka keadaan tren yang terjadi di sebuah market itu bisa dikatakan lagi tren naik atau trennya lagi naik. Nah, yang paling bagus kalau kita udah tahu bahwa trennya naik adalah kita cari stokastik yang memang cross-nya adalah cross naik. Contoh, ketika kita tahu trennya itu bermain-main terus di angka 80 atau melebihi 80 ya, kita cari stokastik yang baru pertama kali cross begini. Ketika udah turun, pertama kali cross seperti ini. Nah, pertama kali cross seperti ini untuk kembali naik, itu baru kita bisa ambil kesempatan untuk ikut naik karena trennya lagi naik. Contoh seperti ini ya, cross ini. Kalau kita naikkan lagi di sini, ini kena flatting. Nah, di sini lagi kita plus. Sini plus. Di 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 sini plus. Oke. Lebih banyak plusnya itu adalah expert stokastiknya. Sekarang bagaimana kalau keadaan lagi tren turun? Oke, kita cari. Keadaan tren turun berarti dia sering bermain-main di area 20 ya. Area 20 atau melebihi 20. Kalau lihat dari sini, kita perhatikan. Lihatan dari sisi ini mungkin main di atas 80 berarti menandakan dia tren naik. Cuman dibalas di area 80 dan dia sempat naik ya. Sempat naik, ternyata nggak kuat lagi ke 80. Dia kembali ke 20 berarti menandakan dia main-main nih di area 20 nih, mencoba di bawah nih. Nah, di sini sehingga ini ya yang kembali ke 80 dia hanya sebentar saja. Jadi kita akan mengambil titik-titik di mana dia crossnya adalah cross turun ya. Cross turun seperti apa? Di sini. Ini pun aku agak menakutkan karena dia udah melebihi 80 tetapi cepat banget. Habis itu langsung turun dengan candle yang gede. Nah, ini gitu ya. Sampai dia ternyata nggak kuat lagi ke 20 berarti dia dan main lagi ke 80 berarti ini udah bisa dikatakan kalau di area ini udah bisa dikatakan bahwa dia sudah mulai mencoba untuk tren naik sampai nantinya bermain-main lagi di angka 20 ya. So, kalau kita udah tahu, maka kita ambil sellernya aja. Di sini kita cari atas. Lihat. Profit. Sini profit, sini profit, sini profit. Di sini profit, di sini profit, di sini profit ya. Oh enggak, di sini loss. Baru ini main-main 20 berarti kita cari sell bayarnya aja. Di sini loss kalau bayar ya karena kita cari di sini sell, cari buy. Ternyata habis itu turun jauh ya. Turun jauh masuk ke area 20 sehingga trennya kembali turun, kita cari sellnya tuh ya. Kayak gitu. Itu dari expert stokastik. Nah, untuk contoh ke depannya, nah contoh sekarang di BJPY apa ya yang enak ya? Euro USD aja.
Euro USD untuk saat ini berarti menandakan bahwa capek. Gini kalian masih protes, aku kasih gratis di YouTube, protes. Aduh, nggak tahu dah. Ntar tiba-tiba ada kremi yang datang ke pantatmu, masuk ke dalam, diodok-odok. Nggak tahu rasa capeknya aku buat kayak gitu. Hah? Gitu? Iyalah, tak rekam lah, bodo amat. Nggak sopan tau. Nggak masalah, nggak sopan apa adanya. Berarti kan nggak usah ditutup-tutupin. Bentar ya, aku ngambil casan dulu karena baterainya mulai menipis. Oke. Kita akan menganalisa di Euro USD. Kok M15 Pak? Kalau M15 kecepatan ya? Ntar. Oke. Kita cari di H1 aja biar nggak cepat-cepat banget. Cuman ini pasti uploadnya agak lama ya, sorry ya. Uploadnya ini telat pasti. Euro USD karena tadi Gun Angel sama Gun Angel duluan yang bakalan rilis USD Euro USD. Kok Euro USD? H1 sorry. Nah, di H1 kita lihat di H1 dia main-main di mana sih atau main-main di mana. Nah, ini ada satu lagi aku lupa. Ketika dia nggak main-main di 80 dan 20 berarti dia jangan trading di situ dulu karena bisa dikatakan sideways atau market lagi pelan. Tetapi sekarang kita lihat ke depannya dan kita analisa ke depannya bagaimana. Apalagi nanti NFP juga ya. Ya, NFP juga. Kita lihat apa yang terjadi untuk saat ini Euro USD dan bagaimana menganalisa menggunakan expert stochastic tanpa indikator apapun. Ya, tanpa indikator apapun. Kita lihat di sini kita tahu bahwa dia pernah kembali ke 20 tetapi nggak nyampe. Ya, nggak nyampe dan dia langsung ke 280. Berarti di historinya juga ada 80 sudah dimainin, terus balik ke bawah ternyata dia nggak bisa ke 20 dan dia balik ke 80, maka diartikan bahwa dia lagi main-main di 80 sehingga informasi yang kita dapat bahwa trennya lagi naik. Sip. Informasi lagi naik berarti tren ini kemungkinan besar kedepannya adalah lagi naik ya. Kemungkinan kedepannya berarti informasi dari Euro USD akan naik. Sehingga yang akan kita ambil atau open posisikan nanti ketika dia kembali turun dan paling bagus adalah melebihi 50 ya. Dan cross naik baru kita start open posisi buy lagi ngikutin stokastik. Atau nanti kalau paling bagus lagi dia mendekati 20 dan cross naik. Nah, kayak gini. Wah, itu istimewa banget untuk ambil naik dengan stop loss yang minim pastinya ketika dia mulai main-main di 20 dan itu nggak gede-gede banget. Ya. Kayak gitu. Jadi kita ambil naik-naik untuk Euro USD nantinya ketika udah mulai cross naik. Kalau sekarang jangan langsung open posisi buy ya. Jangan karena kenapa? Di sini sudah di atas nih dan dia biarin aja turun dulu. Biarin turun dulu sehingga stokastiknya juga ikut turun. Nanti ketika dia cross naik, ini ilmu mahal nih sebenarnya. Kalian cari dimanapun di YouTube, di buku nggak akan ketemu ini. Cari dah kalau ada. Ini risetku sendiri beberapa bulan ini. Ketika cross naik seperti ini, baru kita ambil buy. Ini tanpa indikator apapun, hanya stokastik loh ya. Jadi nggak ada tambahan indikator apapun, hanya stokastik. Ya, stokastik doang. Kalian udah bisa menggambarkan nanti bakalan seperti apa. Oke, contoh kayak gini lagi. Ini adalah dia main-main di area 20 sehingga kita ambil sell ketika dia cross ke bawah terus. Nah, berarti kan banyak nih dapat nih kalau kalian hitung. Nah, di sini udah mulai dia nggak mau main-main di 20 tapi kebanyakan main-main di area 80. Maka dia trennya adalah naik. Ya, kita ambil buyer-buyernya doang. Dan sekarang untuk saat ini kita ini kalau yang setelahnya main-main di 80 berarti ambil sellernya doang. Sekarang kita Euro USD main-main di area 80. Jadi nantinya tunggu turun untuk ngambil naik-naik saja atau buy-buy saja ketika cross naik. Seperti itu expert stokastiknya ya. Oke, ini kalau kalian tidak menghargai ilmu ini risetan beberapa bulan, aduh nggak tahu deh aku mau ngomong apa. Berarti kalian benar-benar jahat banget. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Jangan lupa juga gabung di grup karena sangat berguna banget. Terus sebenarnya aku punya grup khusus yaitu grup G2S 2020 karena
ini grup yang memang teman-teman yang udah privat ke aku dan membayar uang ke aku 3 juta. Aku udah nggak mau tutup-tutupan. Mereka bayar 3 juta dan aku privat one by one. Jadi nggak ada orang lain, nggak ada siapapun. Jadi aku sama kamu belajar sampai ngerti dan kalian bebas bertanya apapun. Itu dengan bayar 3 juta, aku langsung kasih privat. Dan aku masukin ke grup khusus yang memang kita bahas untuk tiap harinya, ya. Nah, kayak gini-gini. Jadi walaupun ikutin rule mau terus nih, tadi sebelum 10 menit bla 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 GBUSD sudah nyentuh R1, kita dapat 40 pip, kemarin dapat 40 pip, sia-sia 40 pip 0,1 $40. Bukan, satu lot itu $400. Nah, gitu kita analisa seperti itu. Bla 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 gitu ya. Terus ini G2S 2020 yang terbaru. Terus ada lagi kemarin nih. Wah, gila sih G2S 2020 ini kalau ikut rule hampir semua fire profit. Rule is the rule. Kita bukan karena pintar dan bla bla bla. Nah, kalian kalau pengen privat juga ke aku langsung hubungin aja di Telegramku ya, di grup atau di Telegramku langsung nggak apa-apa. Itu ikutin aku. Gila sih inovasinya Mas Yohanes. Ini Mas Guayap itu aku. Nah, ini Telegramku. Guayap. Keren abis sudah nyentuh nih. Cuman aku nggak ngasih gratis, aku ngasih bayar ya, bayaran 3 juta sekali bayar doang, nanti masuk grup khusus kita analisa bareng gitu aja. Tapi ini kalau ini grup umum, tapi aku nggak maksain ya, terserah mau masuk grup umum atau grup khusus ya terserah saja, saya tidak mau memaksakan karena itu hak masing-masing dan saya perlu dihargai. Cara risetku seperti ini perlu dihargai, tolong mengerti. Kalian nggak mau bayar atau pengen belajar ke aku tapi nggak mau bayar, nggak masalah, ada YouTube, udah aku share banyak, di grup juga aku share ilmu-ilmu banyak ya. Tapi itu kalau yang di sini memang bedanya adalah langsung to the point dengan aku dan analisa pada real market saat itu ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang dibuat-buat, jadi benar-benar analisa OP bareng-bareng, profit ya profit, loss ya loss gitu doang. Oke. Gimana kabar copy trade-nya Om? Udah aku bikin copy trade juga dan lain-lain. Jadi gitu. Jadi di sini teman-teman yang sudah membayar. Gitu aja. Nah, ini untuk aspek stokastiknya dan sedikit informasi tentang grupku. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan-ocehan yang gak jelas ini. Semoga ocehan yang gak jelas ini juga bermanfaat bagi kalian. Selamat sore kalau begitu. Happy trading. Bye-bye.